Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau ngejelasin gimana caranya pasang AirSIM di iPhone SIM sticker. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan cara pasangnya nih, gue mau ngejelasin 3 hal dulu. Yang pertama terkait SIM sticker yang gue jelasin kemarin yang kebagi dua. Yang kedua ini adalah komentar yang pada bilang notifikasi itu nggak muncul, dan ini bakal ada kaitannya sama sinyal juga. Dan yang ketiga ini keuntungan dan kerugian. Ini kaitannya sama poin pertama yang tadi gue bilang kebagi dua. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama itu kemarin gue bilang SIM sticker itu kan yang iPhone 12 Pro Max ini nggak muncul notifikasi SIM not support. Oke. Sedangkan normalnya saat masukin kartu bukan dari provider HP ini berasal, itu bakal muncul notifikasi kayak gitu kan. Dan di sini gue udah dapet. Jadi pas gue cari tahu itu di Indonesia dibilangnya SIM tanam lah ya. Jadi AirSIM-nya itu nggak dipasang di SIM tray, ini kayak gini nih, di kartunya kan dipasang dulu, ada yang ditempel, ada yang dijepit, dimasukin ke SIM tray dan masuk ke HP dulu baru bisa muncul pop up gitu kan. Nah, si AirSIM-nya ini ada di dalam HP, kalau yang si 12 Pro Max ini. Yang itu yang gue bilang kebagi dua, yang pertama itu yang memang normal, kalian harus masukin AirSIM, yang kedua memang AirSIM-nya udah ada di dalam HP. Kalau kalian nanya gimana cara ngeluarinnya, ya tentu aja dibongkar. Nah, untuk poin kedua, notifikasi nggak muncul. Pas gue cari tahu, kalau kalian memang mau cari di Google itu cukup banyak, dan bahasa Inggris streetnya juga ada sih, beberapa bahasa Indonesia kayaknya ada 2 forum doang yang ngebahas. Kalau kalian searching di Google itu tuh bilangnya si AirSIM-nya itu belum tentu support sama iOS terbarunya. Jadi kalau kalian pasang yang kayak gini, kalian tinggal gonta-ganti si AirSIM-nya aja. Tapi AirSIM ini cukup mahal teman-teman. Yang paling murah itu ini USIM Pro 75.000, dan yang paling mahal gue lupa mereknya apa, pokoknya 300.000 well SIM atau apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang AirSIM tanam ini kan mau nggak mau dibongkar. Cuman setahu gue, kebanyakan yang memang udah ditanam kayak gini itu udah pasti bakal support terus sampai ke depannya ya, semoga ya. Dan gue lihat di iOS 17 nggak banyak yang berarti lah masalah untuk AirSIM. Jadi kalau kalian pop up nggak muncul itu, kalian harus cari tahu dulu gimana cara munculin pop up-nya kan. Itu ada di seluler, nanti gue jelasin. Nah, keuntungan kerugian nih, ini poin ketiganya. Keuntungan kerugiannya, keuntungannya kalau kalian pakai AirSIM tanam kayak gini, itu kalian nggak perlu beli lagi yang kayak gini AirSIM-nya. Dan kalian nggak perlu ngabisin banyak uang. Soalnya kalau kalian salah cara pemasangannya dan AirSIM ini rusak, mau nggak mau kalian beli lagi. Kalau AirSIM tanam udah jelas bisa, dan tinggal di setting aja. Cuman ya tadi kalau misalkan mungkin kalau kalian pakai apa namanya, udah beli HP lama dan coba di up iOS, tapi setahu gue sih ya itu pasti bisa. Kalau memang nggak bisa, mau nggak mau kalian downgrade lagi. Nanti kalau misalkan mau bahas update iOS, ntar gue bahas di video selanjutnya untuk update iOS HP ini. Karena memang kita harus backup banyak juga ya, kalau misalkan ini ya, buat yang unsign si iOS-nya. Jadi gitu, ke apa namanya, keuntungannya kalian nggak perlu keluarin duit banyak kalau misalkan AirSIM-nya rusak. Kalau kalian salah masang lah, atau misalkan rusak tanpa disengaja gitu, ya kerugiannya tadi kalau memang udah nggak support lagi. Tapi setahu gue yang pas gue cari kemarin itu nggak banyak kok, dan rata-rata mereka emang nggak tahu cara ngerti apa, nggak tahu cara ngeluarin pop-up-nya aja. Nah, jadi kita langsung masuk ke tutornya dulu. Tapi sebelum itu gue jelasin dulu di sini. Kalau kalian lihat, wih, kenapa nih bergetar tadi? Ya kalau kalian lihat di sini Bayu naik, dan di sini bisa untuk internetan tentu aja. Nih, tadi udah gua tes lagi sebelum gua videoin. Gak ada, nih suaranya ada. Di sini kalau kalian lihat, dan di sini nggak ada ini ya, notifikasi kayak kemarin apa sih namanya? eh dibatasi gitu. Itu ini normal semua. Kalau kalian bisa lihat nih. Dan ini gue pakai si Bayu di sini. Cuman kebacanya T-Mobile. Mungkin jadi kan gue udah pernah nanya sama si seller ini ditembak atau enggak, tapi seller di situ kakak kalau ini nggak ditembak karena gue pesannya wifi only. Dan gue mikir, kenapa sinyal Bayu naik? Mungkin karena memang kebacanya T-Mobile. Dan kalau kalian kepo, kalian coba cari tahu dulu cara kerja si roaming ini dan cara kerja AirSIM. Gue mau ngejelasin tapi memang gue nggak hafal sih.
Mungkin ya entah gue sisipin atau enggak, mungkin di next video pas update iOS gue bahas karena memang cukup panjang. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa sinyalnya naik meskipun WiFi only, dan ini nggak terjadi pada gue doang, di komentar pun banyak yang ngomong. Nah, sekarang gimana cara masangnya? Cara masangnya pertama gini. Kalau misalkan kalian pakai yang normalnya dulu, yang normalnya kan kita harus pakai eSIM ya di SIM tray ini. Kalian tinggal pasang kayak gini aja. Ya kayak biasa, cuman memang ada tambahan lah ya di sini ya. Kalau ini yang tempel. Kalau ya ini kalau lemnya udah nggak awet memang agak ribet masukinnya, lebih gampang yang jepit, tapi yang jepit itu lebih cepat rusak juga kalau kalian salah. Kalau memang kalian nggak percaya apa yang gue bilang, kalian bisa lihat cari YouTuber yang review SIM stiker. Bentar, ini kenapa getar lagi ya? Nggak fokus kali ya? Oke, ini kalian bisa lihat di sini. Harusnya kalau dimasukin kayak gini itu, di sini tuh muncul, langsung muncul pop up pop up hello, dan nantinya kalian tinggal pilih modenya. Tapi pertama-tama kalian harus tahu carrier-nya dulu, entah itu dari seller atau kalian cari sendiri. Kalau cari sendiri itu bisa di website SICKW kalau nggak salah, atau enggak kalian bisa nyari-nyari kayak email info atau apapun itu yang nyediain carrier cek gratis. Karena kalau ngecek carrier itu biasanya sekitaran $2. Yang buat nanya unlock nanti gue jelasin. Nah, harusnya ini muncul pop up. Terus kalian tinggal setting, baru habis itu udah bisa langsung dipakai. Nah, berhubung punya gua ini bukan yang biasa, yang tanam, jadi gue bakal ini di sini. Tadi kan gue pakai ini ya, sekarang gue bakal pakai XL. Tadi pakai Bayu, bisa internetan. Kebetulan gak ada pulsanya, jadi nggak akan bisa buat telepon. Gue coba yang XL. XL ini udah gue paketin, cuman gue nggak tahu ada pulsanya atau enggak. Caranya gampang di sini. Kalau misalkan di sini nggak naik, yang penting udah kebaca dulu di sini si jaringannya. Terus balik ke aplikasi SIM, di sini more unlock mode. Nah, ini mode yang tadi gue bilang harusnya muncul kayak gini kalau pas masukin kartu pakai AirSIM. Gue udah nyoba di auto, manual, smart, dan gue nyangkut sinyalnya adanya di manual, dan gue pilih T-Mobile yang biasa. Ya sebenarnya ini support 5G ya, karena ini USIM Ultra 5G kebenaran. Ini yang ketanam dan ini yang gue dapet dari seller. Beda kan? USIM Pro itu 75 dan USIM Ultra ini 100.000. Kalau ngelihat di marketplace, setelah kita pilih nih modenya, tinggal reload aja. Nah, ini harusnya kayak gini nih. Tadi kalau pas masukin si AirSIM, selesai reload ini sinyalnya pasti bakal muncul lagi. Dan kalau emang kalian mau nyoba mode 5G-nya, kalian harus coba-coba sendiri ya. Eksperimen sendiri. Dan ini sinyal naik, andai kata sinyalnya hilang pun, tinggal dilakuin hal yang sama. Hal yang samanya apa? Kalian tinggal reload, apa sih namanya, tinggal pilih mode lagi atau enggak reload. Gitu aja. Enaknya pakai SIM sticker gitu. Gue udah nyari tahu sih. Dan memang ini apa, kata sellernya WiFi only. Jadi gue berkesimpulan, mungkin pas kenapa sinyalnya bisa naik, mungkin karena ya yang tadi gue bilang, kalian coba cari tahu dulu apa itu SIM sticker dan coba cari tahu dulu apa itu roaming. Nah, ini kan roamingnya nyala dan di sini mentok LTE, mungkin karena gue pilih di apa sih namanya? Di apa namanya? Mode 4G. Tadi kan ada yang 5G-nya nggak gue pilih, di sini gue langsung gue coba internetan. Gue refresh lagi. Masih bisa. Coba misalkan gue ke website Nike, di sini normal tuh. Normal semua ya. Gue buka lagi video. Bisa. Normal kan? Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian apa sih namanya, pakai SIM sticker, tinggal lakuin yang tadi. Ini kebenaran untuk AirSIM tanam. Pokoknya kalau yang pop up-nya nggak muncul, meskipun udah dimasukin si kartu, karena gua nggak pakai yang normal, kalian coba dulu ke aplikasi SIM. Kalau memang sudah kebaca ya. Misalkan kalian pakai yang kayak gini dan dimasukin, itu misalkan udah kebaca di seluler, coba ke aplikasi SIM. Di sini kalian tinggal lihat ada modenya atau enggak, dan ini berlaku untuk AirSIM tanam juga. Kalau pop up-nya nggak muncul, dicoba klik dulu. Kalau memang nggak muncul lagi, coba kalian klik 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, terus diemin gitu. Nah, kayak gini. Siapa tahu delay gitu kan. Ya ini kalau memang udah kayak gini, tinggal pilih mode lagi aja. Ya bakal bisa. Dan ya kalau misalkan mau mode 5G, tinggal kalian coba di sini. Di sini kalau gue pakai untuk nelponan pun harusnya bisa, tapi gue cek pulsanya dulu. Tuh kalau kalian bisa lihat sinyalnya
sedang mencari. Pulsanya ada ya, kebenarannya 4.700. Gue coba telepon dulu. Coba telepon, bisa kesambung apa enggak. Kalau misalkan masih nggak bisa telepon, kalian harus setting ulang lagi. Nah, bisa dilihat ya, masuk. Nih. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Saat gue tadi matiin, ini baru respon sesuai kan, normal kan. Nah di sini gue copot lagi, gue mau pakai Bayu karena Bayu gue banyak banget paketannya kebenaran. Ya ini sih gue nggak begitu yakin ya, karena gue memang harus beli SIM stiker lagi untuk lebih meyakinkan lagi. Karena memang ini kan duitnya cukup gede, 5.500.000. Dan dari apa yang gue lihat menariknya iPhone 11 2,7 udah dapat 64 GB SIM stiker yang WiFi only. Itu kan cocok banget untuk dicoba ya. 64 GB tetap worth it andai kalian punya SD card untuk backup foto kalian. Nah ini sinyal nggak naik lagi nih bro. Kita praktek lagi. Gue pilih lagi mode. Sebenarnya kayaknya nggak perlu milih mode sih, tinggal reload aja. Dan kalau sinyal masih nggak muncul ya reload. Beres. Ini reloadnya malah kelamaan ya munculnya, dan udah muncul duluan si SIM-nya, nggak apa-apa. Itu normal, dan kita coba lagi untuk memastikan. Udah bisa atau belum? Oh ini gue lagi nyari-nyari ini nih. Kalau kalian nanya masalah update iOS tadi. Tuh bisa lagi. Normal lagi teman-teman. Ya kira-kira segitu aja video kali ini. Kalau memang ada yang mau ditanyain silahkan tanya. Dan pastinya yang gue bilang tadi, nanti gue coba beli SIM stiker lagi, tapi gue usahain kalau bukan itu AirSIM apa, bukan AirSIM tanam. Andai kata AirSIM tanam pun sih nggak apa-apa ya. Andai dia support di iOS 17, bahkan nanti semoga aja 18 terbaru support. Kalian kalau emang penasaran, kalian tinggal cek website resminya masing-masing AirSIM, atau ya pokoknya carilah kayak USIM, WellSIM, terus apalagi ya. Ya cukup banyak, kalian tinggal cari aja itu support nggak di iOS terbaru. Dan kalau memang kata-kata gue ada yang salah, tolong dikoreksi. Oke, paling segitu aja dari gue. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.